Pendakian gaib Gunung Merapi. Perkenalkan, aku Bagus dan temanku Ilham. Kami adalah kawan lama yang kebetulan memiliki satu hobi, yaitu mendaki gunung. Aku sangat sering mendaki bersama Ilham sejak tahun 90-an. Hingga waktu itu, aku lupa tahun berapa. Yang jelas, saat itu tepat 7 hari setelah aku dan Ilham turun dari Gunung Merapi, Jawa Tengah, aku kehilangan Ilham untuk selamanya. Saat itu, aku dan pihak keluarga Ilham sangat yakin bahwa kematian Ilham ada hubungannya dengan makhluk halus. Karena usut punya usut, Ilham adalah salah satu dari 5 saudara laki-laki yang harusnya wajib diruat. Hal itu dikuatkan dengan penuturan ceritaku tentang apa saja yang sebenarnya terjadi selama aku dan Ilham berada di Gunung Merapi saat itu. Pengalamanku itu tentu saja tidak akan pernah kulupakan selama hidupku. Karena selain merenggut nyawa temanku, pendakian saat itu juga sangat dipenuhi dengan kejadian yang tidak masuk akal. Hari itu, aku dan Ilham berencana melakukan pendakian ke Gunung Merapi, Jawa Tengah. Karena kami berasal dari Jawa Timur, kami memulai perjalanan kami dengan menggunakan angkutan umum. Setelah melakukan berbagai persiapan, akhirnya pagi itu kami berdua berangkat menuju salah satu terminal yang tidak jauh dari rumah kami. Sesampainya di terminal dan menunggu beberapa lama, akhirnya bis yang kami tunggu tiba. Kami dengan penuh semangat saat itu langsung melangkahkan kaki ke dalam bis. Karena memang pendakian ini sudah kami rencanakan dari jauh-jauh hari. Jadi, tidak heran jika saat itu perasaan kami benar-benar sangat bahagia. Selama perjalanan, waktuku habiskan dengan beristirahat. Karena aku tahu perjalanan ini akan sangat panjang dan melelahkan. Hingga akhirnya, saat itu kami sampai di base camp Merapi pada malam hari. Malam itu suasana base camp cukup ramai, karena seingatku, malam itu adalah malam minggu. Memang, sesuai rencana awal, kami akan melakukan pendakian dengan cara bergabung dengan pendaki lain. Karena selain ini adalah pendakian pertama kami di gunung ini, sepertinya terlalu berbahaya jika kami mendaki cuma berdua. Ditambah ini sudah malam, pikirku. Makan di mana ini, Gus? Kita belum makan malam loh. Mending makan dulu, baru naik, tanya Ilham tiba-tiba. Nanti saja, Ham, usulku. Mending kita jalan dulu, gimana? Nanti kita berhenti di pinggir jalan. Sambil nunggu pendaki lain lewat, kita bisa masak mie instan. Nanti kalau kita udah gabung pendaki lain, terus kita ngajak berhenti buat makan malam kan gak enak, Gus. Kita belum terlalu kenal juga loh sama mereka, terang Ilham. Bener juga. Ya udah, ayo jalan pelan-pelan. Nanti kalau ada tempat yang cocok, kita berhenti sambil nunggu yang lain, jawabku. Akhirnya kami pun memulai pendakian. Sekitar berjalan kurang lebih 30 menit dari base camp, kami menemukan tempat yang kami rasa cocok untuk beristirahat. Dan kami pun saat itu langsung menyalakan kompor dan memulai memasak mie instan untuk mengisi perut kami sebelum memulai pendakian ini. Selama kami beristirahat, banyak sekali pendaki yang lewat di depan kami. Karena saat itu, kami memang tepat berada di pinggir jalan dengan suasana cukup ramai pendaki yang berlalu lalang. Monggo mas. Sesekali terdengar sapaan pendaki lain
di sela-sela kami yang sedang asyik menikmati mie instan. Kami pun membalas sapaan mereka dengan senyuman hingga kata-kata penyemangat. Setelah selesai makan malam, kami tetap di tempat ini sambil menunggu pendaki lain. Dan tidak berapa lama kemudian, akhirnya ada rombongan pendaki lain yang hendak naik. Itu terlihat dari sorot headlamp di kepala mereka yang sesekali menyorot ke arah kami. Itu ada pendaki, Ham. Yuk gabung aja deh. Kita naik sekarang, ajakku. Jangan rombongan yang ini, Gus. Mereka kelihatannya kurang bersahabat. Dengar deh, mereka kalau jalan sambil bercanda. Kencang banget suaranya, ucap Ilham. Lu tahu dari mana? Enak dong kalau sambil bercanda. Nanti perjalanan jadi nggak kerasa, jawabku. Aku nggak mau gabung rombongan yang ini pokoknya. Mereka cowok semua, Gus. Males nggak ada ceweknya. Monoton, keluh si Ilham. Lu tahu dari mana? Kita lihat wajahnya aja belum, protesku. Lihat aja bentar lagi, pasti nggak ada ceweknya. Soalnya, aku nggak dengar suara cewek sama sekali, jawab Ilham. Ternyata, prediksi Ilham tentang rombongan pendaki yang lewat itu benar. Mereka beranggotakan 8 pendaki yang hanya berjenis kelamin laki-laki. Dan sesuai permintaan Ilham, kami pun kembali menunggu rombongan berikutnya. Dan sekitar pukul 10 malam, akhirnya kami melihat ada pendaki berikutnya. Ham, ini sudah jam 10 malam. Apapun alasan lu, kita harus gabung rombongan ini. Mau ada ceweknya atau enggak, aku nggak peduli. Daripada nanti kita naiknya kemalaman, ucapku. Ilham saat itu hanya diam dan mengangguk. Setelah beberapa saat, rombongan mereka pun sampai di depan kami. Dan saat itu, kami langsung memberhentikan mereka dan mencoba mengutarakan maksud kami bahwa kami akan ikut bergabung dalam perjalanan mereka. Singkat cerita, kami pun akhirnya berkenalan dan dipersilahkan untuk ikut gabung bersama mereka. Rombongan ini mengaku berasal dari Jawa Tengah. Mereka beranggotakan 3 laki-laki dan 2 perempuan. Selama perjalanan, keadaan mulai berubah. Yang awalnya kami kira suasana akan cair dan menyenangkan, ternyata tidak. Mereka hanya diam dan seolah tidak menganggap kehadiran kami. Saat itu, aku dan Ilham sesekali bertatap muka sambil merasa keheranan dengan rombongan ini. Kenapa kok nggak ada yang ngobrol ya, pikirku. Kami pun melanjutkan perjalanan. Karena aku dan Ilham tidak pernah sekalipun ke gunung ini, jadi saat itu aku berada di barisan paling belakang, dengan hanya mengikuti kemanapun mereka berjalan. Setelah beberapa jam kemudian, aku mulai merasakan keanehan di dalam rombongan ini. Setiap aku menanyakan tentang jarak dan sebagainya, mereka hanya menjawab dengan senyuman lembut tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Dan akhirnya kecurigaanku pun terbukti ketika rombongan ini tiba-tiba seolah memasuki sebuah perkampungan kecil tepat di jalur pendakian yang kulalui. Saat itu, aku sangat keheranan, dan kembali aku menanyakan tentang kebenaran rute kepada rombongan ini. Mereka pun tetap diam dan tidak menghiraukanku. Aku pun terus melanjutkan perjalanan sambil melihat kondisi perkampungan ini. Rumah-rumah di perkampungan ini berbentuk gubuk kecil yang berjumlah kurang lebih 15 gubuk dengan jarak yang lumayan berdekatan. Saat itu, aku juga melihat ada beberapa orang tua seperti penduduk lokal perkampungan tersebut. Mereka hanya memakai celana pendek hitam dan ada sebagian yang membawa cangkul di pundaknya. Mereka seolah menatapi perjalanan kami dengan wajah yang penuh kesedihan. Aku pun melanjutkan perjalanan dengan pikiran yang mulai tidak karuan.
Selang beberapa lama setelah aku meninggalkan area perkampungan tersebut, tiba-tiba aku berpapasan dengan seorang kakek-kakek yang sedang mencari kayu bakar. Dan betapa terkejutnya aku ketika aku tahu bahwa kakek tersebut tidak memiliki mata dengan wajah yang sudah setengah hancur, seperti habis mengalami kecelakaan. Saat itu, aku langsung gemetar ketakutan dan langsung memutuskan untuk berhenti mengikuti rombongan ini. Karena aku sangat yakin jika aku dan Ilham saat itu sudah berpindah alam. Karena posisiku berada di baris belakang dan tepat di depan Ilham, aku langsung berhenti mendadak tanpa sepengetahuan rombongan yang ada di depanku. Dan benar, sesuai dugaan awalku, mereka tetap berjalan tanpa menghiraukan keberadaanku dan Ilham. Kita kayaknya tidak akan sampai puncak deh, Ham. Ayo turun sekarang, ajakku. Dan betapa terkejutnya aku waktu itu ketika aku menoleh ke belakang dan melihat keadaan Ilham. Saat itu aku melihat Ilham sudah seperti mayat hidup. Wajahnya putih pucat, bibirnya menghitam, dan badannya dingin sekali. Akhirnya tanpa pikir panjang, aku langsung melepas jaketku dan kupakaikan di tubuhnya. Tasnya aku bawakan dan aku langsung mengajaknya untuk kembali turun. Saat itu, Ilham sudah tidak berbicara sama sekali, dengan tatapan yang kosong. Tidak beberapa lama kemudian, dalam perjalanan turun, tiba-tiba kami berpapasan dengan orang berpakaian seperti prajurit pada masa kerajaan. Kurang lebih mereka berjumlah 7 orang, dengan berpakaian serba merah dan celana kain selutut lengkap dengan tombaknya. Mereka juga mengenakan seperti kain berwarna abu-abu yang melingkar di atas kepalanya. Anehnya, mereka seolah tidak melihat keberadaan kami. Mereka hanya diam dan terus berjalan dengan pandangan lurus ke depan. Saat itu, aku langsung memeluk Ilham, sambil mulai meneteskan air mata karena ketakutan. Setelah keadaan kuanggap sudah aman, aku pun kembali melanjutkan perjalanan turun. Saat perjalanan turun, aku hanya mengandalkan ingatanku dan berharap tidak tersesat. Saat itu aku sesekali melihat keadaan Ilham yang semakin memburuk. Dia sudah tidak mengeluarkan kata-kata lagi. Dia hanya diam sambil mengikutiku dari belakang. Aku pun saat itu berpikir, nanti kalau ketemu perkampungan yang tadi, aku akan berhenti untuk meminta bantuan. Dan setelah lama aku berjalan, aku tidak kunjung menemui perkampungan tersebut. Bahkan, aku menemukan bungkus rokokku yang kubuang saat aku hendak memasuki area perkampungan yang kulihat saat perjalanan berangkat tadi. Tapi saat itu, benar-benar seolah seperti tidak pernah ada perkampungan di jalur ini. Loh Ham, kan ini bungkus rokok yang kubuang saat masuk area kampung kecil yang tadi. Ini kok sekarang tiba-tiba nggak ada rumah-rumahnya? Tanyaku kaget. Ilham tidak mau menjawab. Dia hanya diam dan tetap menundukkan kepalanya. Aku pun saat itu perlahan melanjutkan perjalanan dengan seluruh tubuh yang gemetar karena ketakutan. Hingga akhirnya, aku sampai di sebuah pohon besar, yang seingatku, aku tidak pernah menemui pohon ini ketika aku naik. Hal itu membuat aku berpikir bahwa aku dan Ilham benar-benar sudah tersesat. Karena Ilham sudah mengaku tidak kuat berjalan lagi, dan mengingat keadaan dia sudah mulai parah, aku putuskan untuk mendirikan tenda di sini. Saat itu, aku berpikir lebih baik perjalanan kulanjutkan besok agar lebih aman. Tenda pun berdiri, dan aku langsung menyalakan kompor untuk segera membuat minuman agar tubuh Ilham lebih hangat. Malam itu, waktu kuhabiskan dengan tetap berada di dalam tenda. Perasaanku sudah campur aduk tidak karuan.
Bahkan saat itu aku sudah tidak memikirkan puncak lagi. Dan setelah beberapa lama di dalam tenda, aku tiba-tiba mendengar suara orang nembang mocopat. Mungkin yang paham tembang ini, kayak gimana alunannya, pasti akan mengerti betapa ketakutannya aku saat itu ketika tembang ini terdengar di tengah-tengah hutan. Suara tembang tersebut terdengar sangat jelas dan seolah bersumber dari samping tendaku. Saat itu aku sangat ketakutan hingga aku seolah sulit untuk bernafas. Ditambah setelah aku melihat keadaan Ilham, dia sudah seperti orang yang meninggal. Wajahnya putih pucat sambil melongo dan tetap membuka mata. Seolah-olah suara tembang mocopat tersebut menjadi alunan kematian Ilham saat itu. Malam itu, aku sudah tidak bisa lagi menahan tangis. Aku menangis terseduh-seduh sambil memeluk Ilham dan berteriak minta tolong. Saat itu, aku sudah pasrah, dan seolah aku sudah mengerti bahwa aku tidak mungkin bisa kembali pulang lagi. Jadi, kuputuskan untuk memejamkan mata sambil tidak berhenti membaca ayat suci Al-Quran. Dengan perasaan yang masih ketakutan, aku tiba-tiba mengingat kembali semua kenangan-kenanganku selama hidup. Semua seolah diperlihatkan ulang oleh Sang Pencipta. Dan selang beberapa lama kemudian, tiba-tiba aku mendengar suara Ilham memanggil namaku dengan lirih. "Ayo pulang, Gus," kata Ilham. "Aku wis gak kuat, Ham. Aku gak roh dalane." "Aku sudah tidak kuat, Ham. Aku juga tidak tahu jalan pulang," kataku. "Ayo pelan-pelan, Gus. Aku tahu jalan pulang," paksa Ilham. Dengan sedikit harapan, akhirnya aku berdiri, bersiap untuk membongkar tenda dan membereskan barang-barangku. Saat itu, ketika aku membereskan barang-barangku, kurang lebih hanya 2 meter dari tempatku. Kembali lagi aku melihat ada sesosok orang tua renta dengan tidak memakai baju. Sosok tersebut duduk dan diam di antara semak-semak sambil menangis lirih. Aku saat itu sangat gemetar dan mencoba terus bergegas membereskan barang-barangku. Setelah semuanya beres, aku pun kembali melanjutkan perjalanan turun. Tidak beberapa lama kemudian, di saat turun, tiba-tiba aku dihadang oleh beberapa sosok pocong. Sosok tersebut tepat berada di tengah rute kami, lengkap dengan balutan kain putih yang terlihat masih baru. Aku pun saat itu langsung lari tunggang-langgang sambil berteriak minta tolong. Di tengah-tengah aku dan Ilham yang masih berlari, tiba-tiba aku mendengar suara ayam berkokok dengan sangat kencang, seolah tidak jauh dari tempatku berada saat itu. "Ikuti suara itu, Gus," ucap Ilham tiba-tiba. "Itu sebelah kanan kita, Ham. Gak ada jalan. Ini rumputnya tinggi banget," jawabku heran. Saat itu, tiba-tiba tanpa banyak bicara, Ilham langsung belok kanan untuk mencari sumber suara ayam tersebut dan tanpa pikir panjang, aku pun langsung mengikuti Ilham. Dan ternyata, tidak lama kemudian, aku tiba-tiba sampai di kebun warga yang kemarin malam aku liwati dengan Ilham. Saat itu aku langsung bersyukur dan segera untuk kembali pulang ke rumah. Dan anehnya lagi, setelah aku sampai di sekitar rumah warga, aku melihat waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Saat itu, aku sangat kebingungan sekali. Mengingat aku kemarin saat membereskan tenda, suasana saat itu jelas masih gelap gulita, dan setelah itu, aku belum lama berjalan, aku mendengar suara ayam. Dan tiba-tiba, keluar sudah di ladang pagi hari. Intinya saat itu, memang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Kami seolah keluar dari dimensi waktu yang berbeda. Dalam perjalanan pulang, keadaan Ilham sudah tampak membaik.
Meskipun kini dia lebih banyak diam dan berbeda dari Ilham yang kukenal. Tetapi, kukira saat itu dia masih syok dengan kejadian yang telah kami alami bersama. Sesampainya di rumah, aku langsung istirahat dan tidak menceritakan pengalaman ini kepada siapapun, karena saat itu aku takut keluargaku jadi cemas dan sebagainya. Jadi aku memilih diam dan berusaha melupakannya. Hingga tepat 7 hari sepulang kami dari Merapi, aku mendengar bahwa Ilham meninggal dunia secara tidak wajar. Dia meninggal dengan keadaan masih memakai sepatu dan baju yang dipakai saat mendaki gunung bersamaku. Dan betapa terkejutnya aku saat itu, ternyata isi tas Ilham juga kabarnya masih utuh, dan seolah dia benar-benar baru pulang dari gunung tersebut. Saat itu setelah kematian Ilham, oleh pihak keluarga Ilham aku langsung dipanggil untuk memberikan kesaksian. Dan aku pun berkata sejujurnya, hingga saat itu aku menawarkan untuk melihat kembali ke base camp Gunung Merapi bahwa aku benar-benar sudah turun 7 hari yang lalu bersama Ilham. Aku pun menceritakan semuanya dengan apa adanya, mulai dari keberangkatan kami hingga aktivitas apa saja yang kami lakukan di gunung tersebut. Di tengah-tengah aku masih menjelaskan, salah satu dari keluarga Ilham tiba-tiba bernyanyi lirih tembang Mocopat sambil melenggak-lenggokkan lehernya. Saat itu aku sangat terkejut dan langsung teringat suara alunan itu. Suara itu sama persis seperti suara yang aku dengar di Merapi saat masih bersama Ilham. Akhir cerita, karena aku tidak dianggap berkepentingan lagi, aku pun saat itu disuruh keluar oleh kakak Ilham. Dan akhirnya, aku tidak mengetahui selanjutnya apa yang terjadi di dalam rumah Ilham saat itu. Aku pun saat itu kembali pulang dan sudah tidak pernah lagi bertemu dengan keluarga Ilham selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya beberapa bulan lalu, aku kembali bertemu dengan salah satu kakak Ilham ketika aku berkunjung ke sebuah tempat wisata yang berada di kotaku. Dalam kesempatan itu, aku mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kakak Ilham menjawab bahwa salah satu penyebab kematian Ilham adalah belum terlaksanakannya upacara ruatan pada keluarga Ilham. Memang, kami belum diruat, Gus, karena dalam keluarga kami 5 bersaudara laki-laki termasuk Ilham. Tapi entahlah, Gus, Tuhan berkehendak lain. Memang kematian Ilham sudah takdir, tetapi karena belum diruat, kematian Ilham jadi tidak wajar. Kamu juga tahu kan, kalau 5 bersaudara laki-laki, jika tidak diruat, pasti ada satu bakal meninggal. Apalagi saat itu kalian pergi ke gunung. Pasti sejak awal Ilham sudah ditandai oleh makhluk halus, ucap kakak Ilham. Aku saat itu hanya diam dan merasa bersalah. Mungkin jika saat itu aku tidak ke gunung dengan Ilham, pasti saat ini dia masih hidup. Dan setelah kejadian itu, aku pun sudah tidak pernah sekalipun menginjakan kakiku di gunung lagi. Karena aku anggap pengalaman itu sebagai pengalaman terakhir yang benar-benar harus kujadikan pelajaran. Kini aku fokus membesarkan ketiga anakku dan memulai kehidupan yang baru.